Kita masih membahas tentang diabetes dan sudah ada Dr. Eva dan juga sudah ada Ibu Tika selaku penyandang diabetes. Pagi Dok, pagi Ibu Tika, apa kabar? Pagi, Nah, baik Bu alhamdulillah. Baik ya, Iya, sehat ya. alhamdulillah baik. Bu Tika bisa berbagi ke kami bagaimana Bu Tika bisa terkena diabetes dan apa nih Bu Tika penyebabnya? Apakah karena pola hidup atau memang bawaan Bu Tika? Sepertinya saya itu pola hidup ya. Iya. Karena saya itu terkena orang tua saya itu nggak ada yang kena riwayat diabetes. Iya. Jadi saya itu terkena diabetes itu waktu itu 2010. Jadi udah kurang lebih 13 tahun Yes, lebih ya. betul. Nah, terus saya itu divonis ibu kena gula gitu, diabetes. Waktu itu gula saya itu 425. Nah, tapi yang saya lakukan, saya nggak berpikir, ngapain saya pikirin tuh diabetes gitu. Udah saya tetap makan terus, jalan-jalan kayak gitu. Akhirnya di 2018 itu retina saya itu kena dua-duanya, pecah. Iya. Gitu loh. Jadi pecah itu akhirnya saya katanya dibilang suruh operasi. Iya. Nah, tapi saya takut gitu kan. Akhirnya kata dokter, yaudah kalau nggak mau dioperasi di laser aja, Iya. bilang gitu kan. Ya udah akhirnya di laser, belum sampai dioperasi, akhirnya mata saya dua-duanya ini, yang satu ini sekarang udah tidak berfungsi. Jadi saya udah nggak bisa lihat. Iya. Dan yang sebelah kiri ini cuma 40%. Oke. Jadi kalau misalnya saya jalan itu saya harus dituntun gitu walaupun tempat terang gitu. Iya. Jadi Oke. sedih. Iya. Jadi memang diabetes itu bisa berimbas kemana-mana ya dokter ya. Tapi Iya, untuk betul lebih sekali. tahu lebih lanjut lagi mengenai diabetes, kita akan melihat fakta dan mitos yang berikut ini. Diabetes terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin, sehingga kekebalan tubuh kita pun menurun dan memicu timbulnya penyakit diabetes. Namun selain gaya hidup, diabetes juga timbul karena faktor keturunan dari keluarga. Lantas fakta atau mitos, kalau orang tidak memiliki riwayat keturunan diabetes, tidak akan terus terang penyakit diabetes. Iya. Ini fakta atau mitos Dok? Jelas ini fakta yang real. Ya. Kenapa Dok? Ya, jadi memang kita harus tahu yang namanya faktor risiko ya Dokter Haikal ya. Jadi ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau unmodified factor. Nah ini tentunya salah satunya bisa kita lihat kalau yang nggak bisa diapa-apain itu adalah terutama adalah faktor genetik yang kadang-kadang nggak semua orang kita ini menyadari untuk melakukan screening dari awal. Sehingga kadang-kadang seperti Bu Tika tadi bilang, saya nggak ada faktor keturunan diabetes, tetapi bisa jadi mungkin karena tidak dilakukan screening. Jadi faktor risiko yang tidak bisa diapa-apain salah satunya faktor genetik nih. Yang kedua usia, kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Sedangkan yang memang sangat berpengaruh banget atau artinya bisa dimodifikasi salah satunya adalah lifestyle-nya Bu Tika. Iya. Jadi memang betul sekali kalau pola hidup kita yang tentunya ini nggak sehat bisa berpotensi juga ke depan akan bisa berisiko terjadi diabetes. Dan juga ada banyak faktor yang lain lagi, terutama pada wanita lebih banyak memang. Wanita yang mempunyai istilah PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, jadi ada kista di kandung telurnya itu berpotensi juga mempunyai risiko terjadi diabetes karena terjadi yang namanya resistensi insulin. Yaitu insulinnya itu sudah tidak bagus lagi sehingga bisa menyebabkan diabetes. Jadi mudah untuk naik ya dok. Dokter, tapi ini kan tadi Bu Tika juga katakan karena diabetesnya sampai matanya sekarang salah satunya sudah tidak berfungsi. Tapi memang sebegitu pengaruhnya ya dokter ya dengan adanya diabetes bisa sampai menyerang ke mata dok. Ya, betul sekali Mbak Intan. Jadi memang ada istilah komplikasi yang akut, yang pendek, dan ada komplikasi yang kronik atau jangka panjang pada pasien diabetes mellitus ini. Jadi kalau komplikasi yang akut sering, tadi Bu Tika bilang gula darah sampai 400, jadi ada istilah 425, yaitu potensi yang bisa menyebabkan kegawatan namanya ketoasidosis diabetik dan hyperosmolar, glycemic state namanya. Jadi memang bahaya sekali nih kalau gula darah yang sangat tinggi ini tidak dikontrol dengan baik. Komplikasi yang kronik ini salah satunya tadi bisa terjadi makro dan mikrovaskuler angiopati. Jadi pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Salah satunya di mata.
Kalau mata masuk pada mikrovaskuler angiopati atau pembuluh darah kecil yang memang ini biasanya timbulnya lebih awal pada pasien diabetes yang memang tidak terkontrol dengan baik. Jadi tentunya ada sebab dan ada akibat ya, Dokter Haikal ya. Jadi tidak datang dengan sendirinya, tapi memang ada penyebab yang memang harus betul-betul diabetes ini menjadi sahabat yang terbaik dan bisa terkontrol dengan baik tentunya. Ya. Oke, Bu Tika mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Eva? Oh iya, dokter, saya tuh sempat dengar kalau orang penyakit diabetes itu ada 5 bonus. Di mana-mana orang kalau dapat bonus itu kan seneng ya. Bonusnya dia seneng ya. Seneng banget. Tapi ini ternyata bonusnya katanya kalau di mata itu, kalau di kepala itu mata, terus nanti ada di jantung juga bonusnya tuh kalau dari akibat diabetes. Jadi mata, jantung, ginjal, terusnya saraf, sama osteo gitu. Itu benar nggak sih, Dok? Dok, nanti Dok jawabnya, Dok. Oke, Kita kasih jawabannya sesaat Biar lagi bikin- tetap ya, di sip. Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat dan kita masih membahas mengenai diabetes yang ternyata bisa menyerang kemana-mana. Dokter, tadi ada pertanyaan Bu Tika yang belum terjawab. Dok, ini memang kenapa nih dok? Dan benar nggak sih diabetes itu ternyata bisa menyerang ke seluruh atau bahkan sebagian besar anggota tubuh? Ya, oke. Jadi kenapa ini menjadi sifatnya menyebabkan sesuatu yang jadi buruk ya? Jadi kalau gula itu kan enak ya, Mbak Intan, manis gitu ya, di lidah juga enak ya. Apalagi kalau manis di hati juga ya. Ya, jadi artinya diabetes ini atau gula yang di dalam darah ini dalam waktu yang lama itu sifatnya adalah toksik atau racun. Nah, racun inilah yang nantinya akan menyebabkan satu kompensasi tubuh akan mengeluarkan beberapa proses, salah satunya proses yang sifatnya patologis, yang salah satunya adalah menyerang komplikasi terutama pada pembuluh darahnya. Jadi gula yang sangat tinggi ini akan menyebabkan otomatis darahnya akan semakin kental. Dengan darah yang semakin kental ini otomatis alirannya akan semakin tidak lancar untuk memberikan nutrisi dan kebutuhannya untuk seluruh tubuh terutama organ-organ vital kita. Kemudian juga gula yang sangat tinggi yang terlalu lama di dalam darah ini juga menyebabkan dindingnya menjadi kaku, istilahnya aterosklerosis ya Dokter Haikal. Jadi dinding pembuluh darah yang kaku ini sehingga juga tidak bisa memompa darah dengan cukup optimal dan baik. Kemudian gula darah yang sangat tinggi atau gula darah dengan yang lama di dalam darah ini tentunya pada diabetes juga menyebabkan risiko terjadi sumbatan. Jadi kerak ya kalau Bu Tika lihat di selang air itu kalau terlalu lama kan kadang-kadang timbul kerak yang juga nambahin nih potensi untuk menyebabkan aliran pembuluh darah ke sistem organ kita akan menjadi semakin berkurang dan buruk. Nah inilah salah satunya yang menyebabkan, masih ada patogenesis yang lain yang menyebabkan terjadi kenapa komplikasi kronik atau komplikasi yang lama pada diabetes ini bisa terjadi ke organ yang vital. Di mata, kemudian jantung, kemudian ginjal, kemudian yang nggak kalah penting selain mata ini adalah kaki nih yang potensi risiko amputasi yang sangat tinggi. Jadi luka yang timbul nggak sembuh-sembuh, lama-lama menghitam karena pembuluh darah di kaki semakin sedikit menyebabkan risiko amputasi yang kita lihat banyak case-nya ya, Dokter Haikal, yang itu mestinya juga harus kita cegah nih untuk ke sana. Jadi itu ini dok ya mekanismenya ya? Ya, oke. Nah Bu Tika mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kepada Dokter Eva? Iya, dok katanya kan selain tadi yang 5 bonus tadi itu ya dok, kalau yang saya alami itu selain mata saya retina saya pecah ini, saya itu setelah kena diagnosa diabetes itu, saya tuh susah sekali untuk BAB dok. Nah itu gimana itu dok? Apa benar atau tidak gitu loh, BAB itu juga salah satu bisa dari diabetes itu menyebabkan BAB. Ya, oke. Jadi diabetes terutama yang tipe 2, jadi diabetes yang timbul pada usia dewasa, muda, tua dan sampai akhir ini kan ada beberapa jenis ya, ada diabetes tipe 1 yang pada anak-anak, kemudian diabetes tipe 2 yang itu sering terjadi karena lifestyle dan juga faktor genetik dan sebagainya. Nah, kita tahu ada 11, jadi patogenesis yang rusak akibat adanya diabetes itu tidak hanya di pankreas saja. Pankreas itu satu organ di bawahnya lambung Bu Tika, yang itu memang menjadi main problem atau menjadi satu pabrik utama yang bermasalah pada pasien diabetes. Tetapi banyak penelitian yang sudah berkembang dari dulu 8 organ yang bermasalah, ini sekarang naik menjadi 11 organ lain yang juga akan memberikan impact terjadi masalah pada pasien diabetes. Salah satunya adalah saluran pencernaan. Jadi pada pasien diabetes ini, pencernaan dari mulai lambung itu akan terjadi pada kondisi gula darah yang tidak terkontrol baik, akan potensi pengosongan lambungnya ini jadi terganggu.
Ditambah lagi, kita tahu sistem barier pertahanan tubuh kita, Bu Tika, itu salah satunya di usus halus. Nah, usus halus ini pada pasien diabetes juga sudah rusak lapisannya. Jadi lapisan di usus halus ini dirusak oleh adanya gula darah yang tinggi yang saya sampaikan sebagai sifatnya toksik tadi ya. Sehingga menyebabkan lapisannya rusak, risiko terjadi konstipasi atau buang air besar yang susah. Singkat dok, tips bagaimana supaya penyandang diabetes tidak mengalami komplikasi dan bagi mereka yang sehat tidak menderita diabetes. Silakan dok. Ya oke, singkatnya adalah sebenarnya ini yang nggak kalah penting, kita harus mestinya membuat langkah yang jauh lebih panjang ke depan mestinya. Salah satunya adalah preventif, Dr. Haikal, menurut saya. Jadi preventif itu sangat penting sehingga early detection atau mendeteksi lebih awal ketika kita masuk dalam kategori faktor risiko diabetes maupun pre-diabetes ini sudah ada, mestinya ini harus kesadaran kita perlu ditingkatkan dengan media. Seperti apa, dokter? Ya, media-media edukasi ini sangat penting. Jadi bebannya bukan hanya di pemerintah, tetapi tenaga medis maupun masyarakat ini harus mendekat untuk sama-sama berkolaborasi untuk seperti apa dok preventifnya? Apakah mesti mengatur pola makan, rutin olahraga, seperti apa dok? Ya, 4 pilarnya. Jadi pilarnya itu kita harus yang pertama edukasi nih, harus pintar kita semuanya. Jangan sampai nanti kita salah informasi sehingga akan menyebabkan justru menjadi hal yang akan menjadi diabetes yang berat. Yang kedua adalah lifestyle terkait pola makannya nih. Nah, ini penting sekali karena makanan di Indonesia itu enak-enak ya, Dr. Haikal. Nah, itu yang luar biasa. Sehingga ini tantangan kita nih, terutama orang Indonesia yang masuk rankingnya sebagai termasuk 5 besar negara yang tinggi angka diabetesnya. Yang ketiga adalah exercise nih. Jadi nggak butuh setiap hari olahraga, tetapi cukup 2 hari sekali, tapi 30 sampai 45 menit yang dilakukan secara kontinu. Ya, tentu harus berkualitas, ini menjadi satu hal yang penting. Nah, yang keempat adalah farmakoterapi atau obat-obatan yang tepat untuk pasien diabetes ini penting. Jadi kalau salah obat juga akan potensi bukan menjadi baik, tetapi malah akan bisa menjadi sesuatu yang buruk sampai pada komplikasi yang berat. Artinya seperti Bu Tika tadi, komplikasi ini sebenarnya bisa dicegah. Tidak semua diabetes akan terus langsung menjadi seperti ini, tidak. Bisa dicegah sehingga apa yang belum terjadi kita cegah, namanya preventif tadi. Yang sudah sakit namanya kita melakukan kuratif atau pengobatan yang optimal untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi tetap baik. Kemudian rehabilitatif ini adalah kita sebagai seorang dokter mestinya membantu nih. Contohnya yang sudah kakinya amputasi, jangan sampai menjadi depresi, kemudian menjadi produktivitasnya tidak baik. Jadi memang harus all in, komprehensif ya, Dr. Haikal. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Terima kasih dokter. Makasih Bu Tika. Bu Tika sehat selalu ya. Semangat terus pokoknya. Terus pokoknya ya. Ya, nggak terasa ya pemirsa, setengah jam kami sudah menemani Anda. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam setengah 10 sampai dengan jam 10 pagi hanya di TV One. Kami pamit, Dr. Haikal. Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat.